Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko, yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko, yang terhormat Ketua K3S wilayah Serasrunjam, Lubuk Pinang dan Penari, dan seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah tak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di bendungan Selagan Raya ini dalam rangka pelaksanaan K3S di alam terbuka. Dan tak lupa pula, marilah kita kirimkan selawat beserta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat ini. Baik, langsung saja. Susunan acara kegiatan K3S wilayah Penari, Serasrunjam, dan Lubuk Pinang. 1. Pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Doa yang akan disampaikan oleh Pak Masudin pada Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejenak kita menundukkan wajah, memohon kepada Allah apa yang menjadi nawaitu kita. Semoga Allah memberi keberkahan dan kemanfaatan serta kejuan dalam kegiatan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Namun dalam hal ini mungkin ada yang beragama Kristen, kami berdoa dengan cara Islam. Kalau ada, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa tabarak ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan katsiran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ولجدنا ولجدتنا ولمعشرنا سادياتنا ولجميعنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم طول أمورنا وذريتنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وإلى خير طريقنا وعلى خير أبيتنا وفي خوارجنا في الدنيا والدنيا والآخرة إنك لك القدر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Setar Rombongan, Ketua KKS Penari Lubuk Pinang beserta anggota, dan juga anggota KKS Serasrunjam yang saya hormati. Tak lupa pula Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko, Ibu Rasita yang saya hormati. Marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, panjang umur dan sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Bendung Selagan Raya ini memenuhi undangan dari pengurus 3
K3S. Mohon arahannya bagaimana teknis kami untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka yang rencananya akan dilaksanakan di semester 2 di tahun pelajaran 2020-2021 sesuai dengan 3 SKB. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan MPD pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua K3S Wilayah Lubuk Pinang, penari dan terserunjak ya. Kemudian khusus kepada Ibu Ketua PGRI serta umumnya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang saat ini kita dapat bersama-sama di wilayah ini bergabung. Bahwa atas nikmat Allah, pertama nikmat kesehatan dan kecepatan, kita dapat berkumpul di arena ini dalam rangka kita menyamakan persepsi program dalam rangka kita menghadapi tahun kita petunjuk reda sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat piring salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami atas nama Dinas Pendidikan itu mengaturkan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan khususnya 3 wilayah ini telah melakukan semacam pertemuan yang sifatnya cukup santai. Jadi refreshing kita, pikiran kita bisa jadi bugar, tapi program kita bisa tetap jalan. Nah, ini mudah-mudahan nanti ke depan saya berharap seluruh K3S kita kumpulkan suatu tempat, kita bersama-sama menyatukan juga program. Karena banyak program-program di sekolah yang ke depan ini mesti kita lakukan persamaan persepsi. Nah, untuk itu pertama yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam rangka kita melaksanakan proses peningkatan mutu di sekolah, Dinas Pendidikan khususnya, Dinas Pendidikan khususnya secara teknis itu belum punya SDM dan tenaga yang cukup. Jadi jangan berharap nanti Bapak Ibu ya mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan dari rekan-rekan kami yang ada di Dikbud. Karena secara teori, secara praktek, saya yakin dan percaya yang lebih paham itu adalah Bapak Ibu. Itu kelemahan kita. Yang kedua, kelemahan kita adalah ada tenaga pengawas. Nah, ini sama-sama kita maklumi bahwa tenaga pengawas kita pertama kondisinya memang sudah tua-tua. Biasanya yang pengawas itu yang sudah tua-tua. Kalau dulu sudah nggak mampu lagi melaksanakan KBM, itu biasanya mengambil fungsional pengawas. Ya, nah ini kita maklumi banyak kelemahan. Pertama, beliau-beliau itu tidak mampu lagi menyesuaikan diri untuk melakukan semacam perubahan. Kita proses pembelajaran ini senantiasa berubah, baik secara praktek di sekolah maupun beliau-beliau sudah mengakui itu dan juga memaklumi dan menyadari bahwa kalau kedatangan pengawas di sekolah, maklumkan saja kalau kawan-kawan itu tidak memberikan solusi. Ya, jangan dihujat. Itu tidak mampu lagi menyaingi Bapak Ibu itu yang muda-muda sekarang untuk mampu memahami praktek dalam rangka peningkatan mutu. Jadi kita inilah yang tergabung dalam KKS, kemudian nanti didorong oleh PGRI
supaya kegiatan-kegiatan pembelajaran, karena sekarang ini pembelajaran kita tidak lagi dulu, kita lebih banyak menggunakan sistem IT. Nah, ini mohon kepada rekan-rekan kepala sekolah, kita pertama mendorong guru-guru kita yang muda-muda, ya kita dorong bagaimana kawan-kawan ini bisa dan mampu untuk menguasai IT dalam rangka kita melaksanakan proses. Nah, kami berterima kasih juga kepada PGRI. Ke depan ada beberapa program yang ingin kami soundingkan, ya, terutama misalnya kita buat YouTube-nya PGRI dan Dikbud. Jadi di situ nanti terisilah berbagai model-model pembelajaran atau informasi. Nah, ini yang kita ingin kembangkan ke depan, termasuk juga bagaimana kita membuat semacam seminar. Kami juga akan ikuti seperti PGRI, ya. Kalau sekarang ada kewajiban kita seminar bagi Bapak Ibu yang mau kenaikan pangkat, boleh juga nanti kita melakukan seminar lewat IT. Ini ke depan ini mari sama-sama kita kaji. Kemudian lebih lanjut ingin saya sampaikan bahwa tahun 2021 kita sama-sama berpedoman kepada SK 3 Menteri bahwa proses belajar mengajar itu sudah boleh kita mulai tanpa ada izin dari gugus Kopik, tanpa ada izin dari Dinas Pendidikan. Siapa yang melaksanakan? Cukup kepala sekolah dan disetujui oleh orang tua wali murid. Jadi jangan mau Bapak Ibu sendiri nanti yang bertanggung jawab. Kita silakan nanti melaksanakan proses pembelajaran, tetapi dengan persetujuan daripada wali murid. Bagaimana wali murid yang tidak setuju anaknya KBM, nggak usah dipaksa. Ini dasar kita, jadi kita sepakat, dan dinas juga sudah menyampaikan secara resmi hari ini kepada rekan-rekan, karena ini kita tidak buat edarannya. Tidak boleh diedar buat surat edaran, tetapi disampaikan lewat rapat-rapat. Jadi hari ini saya anggap juga kita rapat dengan K3S, saya sampaikan secara resmi bahwa 2021 proses pembelajaran kita laksanakan tatap muka di sekolah dengan tetap mengacu pada protokoler kesehatan. Artinya apa? Cuci tangan, hand sanitizer, kemudian jarak, jumlah per kelas juga Bapak Ibu yang atur, termasuk masker. Dan khusus masker ini saya yakin dan percaya tidak mampu disiapkan oleh sekolah secara utuh. Nah, silakan ini nanti dibicarakan dengan orang tua wali murid. Ya, nah ini saya ingatkan kepada rekan-rekan, jangan nanti sampai kita melaksanakan KBM, justru kepala sekolah juga kebingungan, terutama dalam mencari dana-dana tambahan untuk melaksanakan KBM. Nah, kemudian lebih jauh saya sampaikan yang mengenai KBM ini, nanti tolong diatur waktunya. Tetap kita menggunakan sheet, ya, sheet diatur sedemikian rupa. Kemudian di dalam kelas tidak boleh lebih dari 2 jam tanpa ada istirahat. Kemudian karena ini tidak ada istirahat, tentu kita mengizinkan anak membawa makanan sendiri. Maka dalam waktu 2 jam ini jangan belajar semua Bapak Ibu. Atur 15 menit anak untuk makan. Jadi jangan suruh makan sendiri-sendiri, nanti Bapak Ibu ngajar anak makan repot juga. Kasih waktu tersendiri mereka untuk makan. Ya, ukurannya 2 jam efektif 60 menit. Jadi kalau kita di SD kita 35 menit jam efektif, nah diatur saja 2 jam efektif. Berarti mungkin bisa sekitar 3 mata pelajaran atau 3 jam belajar kita di dalam. Itu yang pertama tentang proses pembelajaran. Jadi kita silakan nanti K3S untuk kesepakatan bahwa tahun 2021 kita sudah melaksanakan KBM secara langsung di sekolah, dan ini juga sudah kami sampaikan kepada seluruh pengawas, ya. Jadi kita sekarang itu sekali lagi IT ini penting. Ini K3S nya ada grupnya, ada. Nah, ini mohon nanti jangan sampai lagi kepala sekolah, ya, karena tidak ada informasi kita masukkan ke dalam grup. Itu informasi itu 2 bulan yang lewat baru tanya hari ini.
Ini agak repot juga kita, karena kita juga sekarang ini ada proses yang kadang-kadang dadakan yang perlu kita informasikan kepada rekan-rekan kepala sekolah. Dalam hal kita menghadapi proses, ya, tentu juga saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan bahwa andalan kita untuk kegiatan di sekolah itu biayanya dari BOS. Nah, ini juga perlu disamakan nanti programnya. Bagaimana dana BOS tahun ini kita masih mengondisikan pembelajaran dalam kondisi COVID. Ya, jadi silakan RAKS-nya nanti dibahas sedemikian rupa sehingga terpenuhilah, ya, terpenuhi seluruh protokoler kesehatan di dalam dana BOS. Kalau kemarin saya mesti melihat mungkin Bapak Ibu masih main sulap, ya, main sulap sehingga nanti kerepotan kita pada saat berhadapan dengan inspektorat. Jadi tahun ini mari kita mencoba menyamakan program. Ya, kalau perlu nanti kita ambil 1-2 hari kita buat program bersama. Apa saja item-item BOS itu yang bisa kita arahkan kepada penanganan COVID dalam rangka kita melaksanakan KBM. Nah, itu untuk tahun 2021 saya yakin kita nanti masuk tanggal 4. Nah, kami juga ingatkan, cuma mengingatkan saja bahwa selama libur kepala sekolah, guru, anak-anak tetap berada di rumah, tidak boleh mudik. Kalaupun yang mudik silakan diam-diam. Biasanya seperti itu. Kami tolong juga kami ingatkan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mudik ke zona merah, setelah sampai nanti ke Muko-Muko, tolong sadar diri. Artinya kita isolasi, Pak. Jangan sampai yang menyuruh isolasi itu nanti orang lain. Jadi kalau kita datang dari daerah zona merah, ya kita isolasi mandirilah, sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang lebih berkembang kepada warga sekolah kita. Kemudian lebih lanjut saya informasikan mengenai tunjangan sertifikasi. Ini sama-sama saya lewat kepala sekolah bahwa sertifikasi kita triwulan 4 mungkin disalurkan 1-2 hari ini. Ya, karena kemarin sudah dilakukan ini, ya, alhamdulillah alamin. Nah, cuman ada Bapak Ibu, nanti jangan jadi polemik bagi kita. Ada yang terima 3 bulan, ada yang terima 2 bulan. Karena memang transfer dari pusat kurang. Jadi beruntunglah nanti yang dapat 3 bulan, ya, yang kurang beruntung 2 bulan. Keuntungannya tahun depan. Ya, karena tahun depan tidak sama lagi dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin menyeluruh tidak dibayar. Kita upayakan dibayar pada bulan Januari dengan menggunakan SK carry over. Ini nasib guru juga bagus, Pak, pada saat itu. Kalau tidak keluar SK carry over, kita juga tidak akan bayar. Ya, saya ngutang duitnya itu dulu sama Bu Rosita ke Jakarta. Karena kondisi itu. Tapi tahun depan yang belum dibayar 1 bulan terpaksa menunggu APBD perubahan atau APBD pergeseran. Nah, tolong sama-sama kita maklumi, jangan jadi polemik nanti. Ini saya dibayar 2 bulan nih, ngadap saya semua. Yang jelas sertifikasi ini cair, saya mau ngambil cuti. Biar nggak ngadap. Nah, itu Pak ya. Jadi sama-sama kita informasikan kepada rekan-rekan kita bahwa kondisi sertifikasi itu seperti itu. Yang kedua, ada berita yang kurang enak, bahwa tenaga honor kita sampai hari ini belum bisa dibayar oleh BKD. Ini sama-sama kita informasikan. Saya kemarin sudah panggil forum tenaga honor. Ya, kami sudah sampaikan bukti pengusulan kami ke BKD. Jangan lagi nanti kamu nuntut ke kami Diknas. Sebagai tugas dalam pengajuan sudah kami laksanakan. Nah, tinggal nanti sampai hari ini belum ada kepastian apakah itu dibayar atau tidak. Nah, saya minta juga peran PGRI, Ibu, tolong di BKD di pressure lagi, karena saya misalnya memberikan penekanan kepada BKD itu nggak bisa, karena levelnya sama. Kalau level sama itu biasanya setengah perjalanan balik lagi. Ya. Nah, jadi itu mohon kepada rekan-rekan, sama-sama kita informasi kepada rekan kita di sekolah
bahwa sampai hari ini pembayaran tenaga honor belum bisa dibayar itu sebanyak 3 bulan. Ya, 3 bulan mereka belum dibayar. Nah, kita yakinkan dijalankan, mudah-mudahan nanti pemerintah bisa membayar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, tapi tidak nutup kemungkinan juga tidak dibayar. Nah, ini yang luar biasa juga. Jadi saya juga nggak bisa menjawab berkaitan dengan itu, karena kewajiban itu berada pada Badan Keuangan Daerah. Nah, itu mungkin. Kemudian informasi berkenaan dengan tunjangan daerah-daerah tertentu, tamsil dan lain sebagainya. Memang saya akui terjadi kesalahan data tahun 2019. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi itu adalah salahnya Ditnas dalam rangka menyampaikan data. Dan itu sudah kami sampaikan dengan PGRI. Saya juga tidak tahu sejarahnya, kenapa daerah yang dapat itu pada daerah yang jalan hitam, sementara jalan kuning itu tidak dapat. Nah, ini nanti mari sama-sama kita ke depan. Saya sebagai penghubung Bapak Ibu, kepala sekolah, terutama saya selalu berkoordinasi dengan PGRI. Ada kira-kira informasi yang miring, itu saya selalu menyampaikan kepada PGRI. Nah, termasuk juga dalam rangka kita meningkatkan kompetensi guru, khususnya bagi guru yang mau naik pangkat. Nah, kita sudah sepakat dengan beberapa tim, tolong jangan dianggap perubahan-perubahan itu menyusahkan guru. Tetapi kami ingin berupaya bagaimana kompetensi guru itu meningkat. Ya, ini ada ibu salah satu tim di sini, itu sudah paham betul bagaimana kondisi guru-guru yang naik pangkat. Misalnya dari 3D ke 4A, kita persyaratkan apa? Nah, seolah-olah kami ini memberikan memberikan pemberatan, padahal tidak demikian. Ya, kami ingin guru itu punya kompetensi. Ada solusi-solusi yang kita berikan.